بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صل على وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. Kita dahului dengan selawat seperti biasanya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam kalender Ahlul Bait dan kalender para pecinta Rasul dan keluarga suci Rasul, tanggal 20 Jumada Ats-Tsaniyah adalah hari kelahiran putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Fatimah Az-Zahra. Sebagaimana lazimnya majlis tafsir Al-Quran kita selalu berhenti di hari-hari milad maupun wafat manusia-manusia agung, dimulai dari Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan kepada keluarga-keluarga beliau, selalu para A'immatul Adhar, kita berhenti mengenang hari-hari besar itu. Tujuannya seperti yang sering kita sampaikan ketika kita mengadakan atau memperingati hari-hari besar itu, tujuannya adalah ingin mengenal mereka lebih jauh, kemudian ingin meniru dan mengamalkan apa yang diinginkan oleh mereka dan yang diperintahkan kepada kita. Kita selalu mohon kepada Allah agar dijauhkan dari manusia-manusia yang cuman pandai mengkaji, pandai menuntut ilmu, tapi kemudian kurang pandai mengamalkan ilmu kebaikan itu. Kita selalu mohon kepada Allah agar kita digolongkan orang yang menuntut ilmu agama, kemudian kita praktekkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tanggal 20 Jumada Ats-Tsaniyah adalah hari kelahiran Fatimah Az-Zahra, yang patut untuk kita berhenti sejenak, karena yakin, semua kita yakin bahwa ketika Siti Fatimah lahir, Rasulullah sangat bergembira, dan kita ingin bergembira saat Rasul bergembira dan sedih saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih. Lagi dalam kehidupan kita ini, di sepanjang tahun itu ada hari-hari yang selalu diabadikan. Ada kaitannya dengan agama, ada kaitannya dengan prestasi atau yang kepahlawanan yang dilakukan oleh salah seorang, sehingga harinya dijadikan hari besar untuk dikenang. Itu lumrah, baik secara internasional maupun di masing-masing negara di dunia. Ada hari-hari besar yang bangsa itu ingin mengenang jasa manusia yang pernah melakukan sesuatu keagungan sehingga dikenang. Kita ada hari ibu, hari kaum buruh, hari cinta, hari kasih cinta dan semacam itu. Hari pahlawan,
Kiranya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kita yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kita yang selalu berikrar bahwa apapun yang kita miliki, diri kami, keluarga kami, harta dan semuanya murah dan siap untuk tebusan untukmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dalam bentuk kecintaan umat kepada nabinya. Sebenarnya kita pun harus memiliki hari-hari besar. Dalam kita nggak mampu mewarnai dunia, kita nggak mampu mewarnai secara begitu umum, setidaknya kita mulai dari keluarga-keluarga kita. Hari kelahiran Sayyidil Wujud Muhammad, hari manusia yang teragung, hari yang mengembalikan manusia kepada jati diri yang sebenarnya, hari yang mengenalkan manusia arti kemanusiaan, hari Rasulullah, kelahiran beliau. Kenapa kemudian kita tidak menjadikan hari kelahiran Siti Fatimah adalah hari ibu masalah untuk umat Islam, atau hari wanita muslimah? Contoh indah Siti Fatimah, putri Rasulullah. Siti Fatimah yang disabdakan oleh ayahnya dalam buku-buku yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, termasuk dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa Rasul pernah bersabda, Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah adalah pemimpin penghuni surga dari kalangan wanita. Kenapa kita nggak jadikan hari kelahiran beliau, hari pemimpin wanita surga, kita jadikan hari wanita muslimah? Kalau kita belum mampu menjangkau yang begitu luas, ayo kita mulai di rumah tangga kita. Kita gembirakan keluarga kita, anak-anak kita, kita kenalkan Siti Fatimah. Kita bagi-bagi hadiah untuk mereka supaya kenal siapa Fatimah. Gunanya supaya ini terus diingat, generasi demi generasi kita, supaya kemudian sadar nanti di hari kelahiran Rasulullah kita pun perbesar, kita gembirakan tetangga kita, orang-orang tertentu, kita lakukan sesuatu yang menyenangkan Rasulullah, supaya kemudian orang tahu ini kegembiraan kita menyambut hari agung, hari kelahiran Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Hari kelahiran Siti Fatimah adalah hari ibu atau hari wanita muslimah. Karena itu saya menghimbau diri saya dan keluarga-keluarga kita semuanya, kita ingatkan keluarga kita. Mungkin kita mengumpulkan sesuatu uang, kita berikan kepada orang-orang miskin yang bagaimana Siti Fatimah hidupnya untuk menolong orang-orang miskin. Setidaknya agar dikenal terus, inilah kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Malam ini saya ingin berhenti sejenak dengan Siti Fatimah sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Pemimpin wanita kaum mukminin di surga. Hati Rasulullah, jiwa Rasulullah, sepenggal Rasulullah, kemarahannya kemarahan Allah, kerelahannya kerelahan Allah. Begitu riwayat-riwayat demi riwayat yang menjelaskan mengenai sosok pribadi mulia Siti Fatimah Az-Zahra. Kita ini kan dipaksa untuk kenal oleh selebritis, mau tidak mau harus sampai kenal makanan favorit mereka, nomor sepatu mereka, warna yang maring mereka, terus kita disuguhi. Ini nggak dosa, nggak haram, nggak apa, silakan. Cuman kenapa porsi untuk keluarga Rasulullah, untuk Rasulullah, anak Rasulullah? Sekali lagi, ayo kita menghimbau diri kita dan orang-orang yang bisa kita ajak untuk mengenang hari-hari besar itu, yang berada kaitannya dengan kita dan keislaman kita. Hasan al-Basri, seorang tabi'in, dia pernah mengatakan tidak ada orang yang lebih ahli ibadah dari kaum wanita di umat Muhammad seperti Fatimah Az-Zahra. A'bad, lebih ahli ibadah seperti Fatimah Az-Zahra. Pernah kita bahas sebenarnya, kalau Allah ciptakan manusia dan jin itu untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kita menemukan hadis qudsi berkaitan dengan manusia termulia Sayyidil Wujud Muhammad, ketika Allah berfirman, laulaka ma khalaqtu al aflaq, kalau bukan karenamu aku enggak ciptakan makhlukku. Allah ciptakan seluruh makhluk karena Rasulullah.
Allah tegaskan Allah enggak ciptakan jin dan manusianya kecuali untuk ibadah, berarti yang paling beribadah dari manusia yang awal sampai akhir adalah Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, karena tujuan diciptakan untuk ibadah sementara Allah ciptakan semua untuk beliau. Artinya beliau yang sampai pada puncak yang diinginkan oleh Allah. Apabila Rasulullah a'badul abidin, orang yang paling ahli ibadah, Imam Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah yang disebut Zainul Abidin. Apa artinya Zainul Abidin? Hiasan orang-orang yang ahli ibadah, atau dipanggil Sajjad, ahli sujud, yang katanya sehari semalam dia bisa sholat 1000 rakaat, ahli sujud. Itu pernah ditanya ketika beliau sedang khusyuk dalam ibadahnya, ada yang tanya, apakah ibadahmu ini menyerupai datukmu Ali bin Abi Talib? Ketika ditanya semacam ini, beliau menundukkan kepala, kemudian beliau berkata, wayhak, celaka kamu. Apa ibadahku dibanding ibadah Ali bin Abi Talib? Perbedaan ibadahku dengan perbedaan bandingan ibadahku dengan Ali bin Abi Talib adalah seperti sesendok atau setitis air, tetes air yang di hadapan ada lautan sebegini besar. Itu ibadah Ali bin Abi Talib. Bisa kita naik lagi bagaimana ibadahnya Rasulullah. Bisa kita lihat ketika Imam Ali ingin mengenalkan kepada umat manusia siapa beliau dan siapa Rasulullah, ketika Imam Ali berkata, ana abdun min abidi Muhammad, aku cuman budak hamba di hadapan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dari budak-budak Muhammad. Apabila Rasulullah abadul abidin, maka Rasul pernah bersabda, Fatimah bad'atun minni wa hiya qalbi wa ruhi allati baina jambayya. Fatimah sepenggal dariku, Fatimah adalah hatiku, Fatimah adalah jiwaku. Apakah Rasulullah cuma ingin mengenalkan kepada umat ini, Fatimah ini kan anakku, darah dagingku. Orang Arab semua tahu kalau Fatimah anak Rasulullah. Tapi Rasulullah ketika mengatakan bad'ah, sepenggal dariku, hatiku, jiwaku, beliau ingin mengatakan begini, bagaimana ibadahku, itulah ibadah Fatimah. Bagaimana ketakwaanku ada pada Fatimah. Karena beliau sepenggal dari Rasulullah sallallahu alaihi. Karena beliau hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Malam ini yang saya pilih adalah karena beliau ahli ibadah, Siti Fatimah ini. Dan karena Fatimah merupakan contoh untuk lelaki dan wanita. Bukan cuma contoh untuk wanita Fatimah, contoh wanita dan lelaki. Karena ada manusia, perempuan-perempuan yang dijadikan oleh Allah contoh untuk orang yang beriman, lelaki atau wanita. Dalam surat Tahrim, Allah menjadikan istri Fir'aun dan Maryam, Allah jadikan contoh untuk orang-orang yang beriman. Mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم التي أحصنت فرجها. Artinya Allah jadikan istri Fir'aun dan Maryam contoh untuk orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita. Karena berbicara ibadah, berbicara takwa, berbicara pendekatan diri pada Allah, ini tidak ada laki dan wanita, semua sama di hadapan Allah. Siti Fatimah, beliau sepenggal Rasulullah. Karena itu kerelahan Fatimah, kerelahan Allah. Karena murni hatinya adalah hati Rasulullah. Tidak pernah marah kecuali hanya untuk Allah. Kata Hasan Basri, tidak ada wanita yang lebih ahli ibadah di umat ini seperti Fatimah. Tawarramat qadamaha, kaki beliau bengkak karena banyaknya sholat. Al-Hasan putranya meriwayatkan, aku melihat ibuku di malam Jumatnya sholat di mihrabnya dari malam sampai subuh dan terus berdoa,
menyebut fulan, semua didoakan. Imam Hasan mendengarkan enggak mendoakan dirinya atau anak-anaknya. Ke pagi harinya Imam Hasan berkata, "Ummah, ibuku, kamu mendoakan orang-orang kamu sebut namanya, kamu enggak pernah doa untuk dirimu atau untuk anak-anakmu." Bunayyi al-jar qabla dar. Kata beliau, anakku, dahulukan orang tetangga-tetangga sebelum penghuni rumah. Itu didikan beliau. Cuman perlu difahami begini. Fatimah abidah, ahli ibadah. Tapi Fatimah istri dan ibu. Fatimah abidah, tapi Fatimah zauj wa rabbatul bait wa dan ibu. Jadi bukan karena banyaknya ibadah, banyaknya wirid sampai enggak punya waktu mengatur rumah tangganya, bukan. Beliau tetap istri, ibu rumah tangga, mendidik putra-putrinya, dan beliau ahli ibadah. Ada kan orang sibuk ibadah sampai enggak punya waktu nerima tamu, masih sholat, masih ibadah, enggak punya waktu untuk yang tidak. Beliau abidah, tapi beliau sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga tetap melaksanakan kewajiban. Sampai di hari akhir sebelum wafat masih mencuci baju Al-Hasan dan Al-Husain. Ketika dilarang oleh Asma yang merawat, beliau teriak, "Jangan, nampaknya ajalku telah hampir datang. Aku ingin ketika aku mati, putra-putraku telah mendapatkan masakan dariku. Baju-baju mereka bersih dari cucianku." Karena Fatimah melihat rumah tangga bukan beban, tapi rumah tangga adalah termasuk qurbatan ilallah, untuk mendekatkan kita kepada Allah melalui melaksanakan apa rumah tangga. Beliau abidah, beliau zauja, rabbatul bait, dan ketiga beliau mujahidah. Di luar pun beliau aktif sangat aktif beliau berdakwah, menyampaikan kebenaran. Ada kan orang sekarang ini sibuk aktif di luar, nggak punya waktu untuk keluarganya, nggak punya waktu baca Al-Quran atau ibadah. Keliru semua tata-tatanya. Tapi Fatimah sebagai contoh, beliau abidah, ahli ibadah. Beliau tugas rumah tangga sebagai ibu, sebagai istri tetap. Dan beliau juga adalah aktif di luar. Banyak kaum aktivis ini nggak ada waktu untuk keluarganya, nggak ada waktu untuk pendekatan diri, baca wirid, harus ditata semuanya. Memang apakah wanita wajib juga tampil di luar? Tampil dakwah Al-Quran. Wal mu'minun wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukmin lelaki, mukminat perempuan, mereka sama mereka keluar amal ma'ruf nahi munkar, dakwah, ibadah, tugas rumah tangga plus dakwah masih ada. Malam ini saya pilih salah satu doa. Saya terlalu keburu tadi. Sebenarnya mungkin mudah-mudahan minggu depan bisa kita tulis rapi dengan terjemahannya, kita bagi. Sebagaimana waktu sebelum-sebelumnya selalu kita bagi doa azhar. Tapi doa ini merupakan madrasah. Doa singkat ini madrasah, cukup semua yang kita inginkan menuju berjalan kepada Allah bisa kita ambil pelajaran dari doa ini. Saya ingin baca teks doanya. Tabarrukan bi Zahra salamullahi alaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'ilmika al-ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma inni as'aluka kalimatal ikhlas wa khashyataka fil ridha wal ghadab wal qasda fil ghina wal faqr wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati' wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada' wa as'aluka bardal 'aishi ba'da al-maut wa as'aluka an-nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik min ghairi dharra mudirra wala fitnah mudhlimah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan mahdiyyin ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan ilmu gaibmu, dengan kekuasaanmu atas makhluk,
Hidupkanlah aku kalau engkau melihat kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku kalau kematian itu baik, lebih baik untukku. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-ikhlas dalam tutur kata dan semuanya. Kemudian aku mohon takut kepadamu dalam keadaan rela atau ketika marah. Aku mohon kepadamu mampu hidup hemat, biasa, sederhana, waktu dalam waktu kaya maupun miskin. Aku minta nikmat yang tidak pernah akan habis. Aku minta kesenangan yang tidak akan terputus. Aku minta kerelahan menerima ketentuan qada. Aku menerima ketentraman setelah kematian, ketentraman kehidupan setelah kematian. Dan aku mohon untuk mampu melihat wajah dan kemudian rindu untuk berjumpa denganmu tanpa dengan kesulitan atau dengan ujian. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman, dan jadikanlah kami manusia-manusia yang menyeru dan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Doa ini madrasah. Seluruh kurikulum yang perlu diajarkan di madrasah untuk kita berangkat menuju kepada Allah ini ada dalam doa ini. Dimulai doa ini begini oleh beliau, setelah menyebut dengan ilmumu yang gaib, dengan kemampuan dan kekuatanmu atas seluruh makhlukmu. Ini pun pendahuluan yang cukup indah, supaya kita sadar ketika memohon kepada Allah bahwa kita ini gak punya apa-apa. Di belakang saya ini dinding cuma 20 cm, kita nggak tahu apa di belakang ini. Karena itu beliau berkata, dengan ilmu yang meluas mengetahui semua gaib, kemudian dengan kekuasaanmu atas ciptaan. Kadang-kadang kita ini hidup ditabayang-bayangi oleh ketakutan dengan maksa sama makhluk, padahal semua makhluk adalah hanya di kekuasaan Allah penciptanya. Kemudian kira-kira ada 12 permintaan di sini. Pertama, ya Allah, hidupkan aku kalau engkau tahu kehidupan itu baik untukku. Khairan li, baik. Dan matikan aku kalau kematian itu baik untukku. Ayyul ikhwah, hidup baik untukku kalau saya hidup kebaikan atau baik. Ini sebagai isyarat yang sangat simpel bahwa kehidupan ini adalah perlu diisi dengan kebaikan. Ada 2 ayat dalam Al-Quran, pernah kita kaji dalam Baqarah 148, yang satu dalam Maidah 48. Bunyi ayat itu sama, yaitu firman Allah, fastabiqul khairat, berlombalah melakukan kebaikan. Artinya kita ini hidup ini nikmat besar. Nikmat besar hidup ini karena modal. Allah berikan modal terbesar di kehidupan. Karena itu pernah saya sampaikan, Imam Ali ketika ditanya sesaat, sedetik, semenit atau 1 jam di dunia dengan 1 jam di akhirat itu mulia mana ya Ali bin Abi Thalib? 1 jam di dunia dengan 1 jam di akhirat mulia mana? Kata Imam Ali, jauh mulia 1 jam di dunia dibanding 1 jam di akhirat. Kita mungkin heran, akhirat. Tetapi sebenarnya 1 jam di dunia, bahkan 1 menit di dunia, kalau kita mampu mengisi dengan kebaikan, punya nilai jutaan tahun di akhirat. Kita ini kan diajarkan 1 jam itu 60 detik. Dan kita juga diajarkan 1 detik itu 60 apa? 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik. Tapi kita belum pernah diajarkan bahwa 1 detik itu kalau kita gunakan taat kepada Allah bisa umurnya sepanjang kehidupan kita. Bukan 60 jam, bukan 60 menit, bukan 60, tapi memiliki nilai. Kata Siti Fatimah, aku cuma minta kalau hidup itu baik untukku, hidupkan aku. Di mana letak kebaikan hidup itu? Letak kebaikan hidup itu ialah kalau kita bisa mengisi kehidupan ini dengan kebaikan mutlak.
Kalau ada sehari kita nggak berbuat baik, ini kita. Karena itu Al-Quran pernah sering mensifati orang-orang hidup dianggap mati oleh Al-Quran. Orang yang nggak kenal Allah, kafir, mati. Afaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Apakah yang tadinya mayit, nggak kenal Allah, kafir, kemudian kami beri petunjuk menjadi Islam, kami hidupkan. Karena itu syariat Allah, perintah maupun larangan, seluruh syariat ini mengajak kemana? Lihat Al-Anfal 24, cuman mengajak kepada kehidupan. Kehidupan yang apa? Kehidupan yang baik, dan kita isi kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sahutilah Allah dan Rasulnya kalau mengajak kalian untuk kehidupan kalian. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian ialah yang umurnya panjang tapi amal perbuatannya juga baik. Sejelek-jelek kalian man tala umruh wa sa'a amaluh. Sejelek-jelek kalian yang umurnya panjang tapi jelek amal perbuatannya. Artinya ternyata kita cuman, ya Allah, kalau hidup baik, hidupkan saya. Kalau enggak, ada apa ngerusak, menambah-nambah kesengsaraan di akhirat, menumpuk-numpuk dosa. Ada orang dilahirkan tahun sekian, mati tahun sekian, sebenarnya umurnya anggap 50. Cuma dia berkata, umurku cuma 2 tahun. Kenapa? Karena aku yang berbuat baik, ku hitung cuma 2 tahun. Yaitu, umurku cuma itu, yang lainnya nggak ada artinya. Allahumma ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa amitni. Matikan saya. Kalau mati itu baik untuk saya, jangan sering minta mati. Belum tentu kita mati sengsara dalam kematian, tapi boleh kita mati kalau dengan bahasa ini, bahasa doanya. Rasulullah pun pernah menegur orang yang minta mati. Kata Rasulullah, jangan, kamu kalau mau minta mati sama Allah, ya ini caranya. Kalau kematian itu baik untukku, ya Allah, matikan saya. Mati itu bukan sesuatu yang kita bisa bergurau, menakutkan. Intinya, hidupkan aku kalau kehidupan itu baik untukku, dan matikan aku kalau kematian itu baik untukku. Yang tahu baik untukku dan tidak baik untukku itu Allah. Karena itu mohon kita kepada Allah. Siti Fatimah cuma 18 tahun umurnya ketika wafat, lebih sekian bulan. Transit sebentar, tapi beliau Sayyidatul nisa'i ahlil jannah, karena seluruh kehidupan beliau diisi kebaikan. Sampai ayahnya Rasulullah pernah bersabda, silahkan antum baca buku-buku riwayat mengenai beliau. Rasulullah pernah bersabda, "Lau kanal husnu syakhsan lakana Fatimah." Coba kebaikan itu berbentuk manusia, maka kebaikan itu adalah Fatimah. Ya Allah, kalau dalam ilmumu hidupku ini baik untukku, hidupkan aku. Kalau jelek, kalau wafat itu lebih baik. Apa artinya wafat itu baik? Ya, wafat dalam keadaan baik, membawa kebaikan dan akan menemukan kebaikan kelak di akhirat. Itu baru mati yang baik. Itu namanya husnul khatimah. Husnul khatimah kan banyak dibarengi. Ada husnul niyah, husnul amal, husnul dhon, husn baru diakhiri ada husnul khatimah. Karena kalau husnul khatimah akan mendapatkan husn di sana kelak di akhirat. Permohonan pertama berkaitan dengan mati. Hidup itu kalau baik, hidupkan aku. Kalau kematian itu baik untukku, matikan aku. Sekali lagi, baik dan tidaknya kehidupan kita tergantung kita isi apa kehidupan ini. Kalau kita isi kebaikan, jadi baik. Terus doa beliau berikutnya, ya Allahumma inni as'aluka kalimatal ikhlas
Aku mohon ikhlas kau. Karena nggak ada nilainya ibadah di sisi Allah kalau nggak dibarengi dengan ikhlas, nggak ada artinya semuanya. Karena ikhlas ini memang mudah diterjemahkan, mudah dijelaskan, mudah dicarikan dalil, tapi ikhlas itu sulit dipraktekkan. Tapi bukan berarti nggak bisa, karena mustahil Allah memerintahkan kita sesuatu yang kita nggak mampu melakukan, mustahil. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena itu dalam sabda ungkapan Imam Ali mengambil dari Rasulullah, ungkapannya bahwa beliau menjelaskan begini, sesuatu yang paling mahal naik ke atas adalah ikhlas. Dan sesuatu yang paling mahal turun ke bumi, ke bawah adalah at-taufiq, bimbingan. Karena kita nggak bisa melakukan sesuatu tanpa bimbingan dari Allah. Tapi kalau naik kepada Allah dalam doa kita, ibadah, sedekah dan semuanya perlu ikhlas. Ya Allah, Siti Fatimah pernah mengucapkan begini dalam berkaitan dengan ikhlas. Beliau pernah mengatakan, Man as'ada ilallah khalisa ibadati ahbatallah ilal ardi afdala maslahatih. Siapa yang menaikkan kepada Allah ikhlas ibadahnya, Allah turunkan kepadanya sesuatu yang paling mulia untuk maslahat kehidupannya. Orang kalau ikhlas jangan nggak takut nggak mendapatkan maslahat dirinya, justru tambah ikhlas, justru Allah atur kehidupannya di dunia ini. Jadi seorang yang ahli ibadah yang minta hidupkan kalau hidup baik untukku dan matikan kalau mati baik untukku, sementara mengisi kebaikan di dunia supaya kelak bisa mengambil kebaikan itu di akhirat, tetap ada. Salah satu caranya haruslah ikhlas dalam beramal. Karena itu spontan doa setelah minta kehidupan baik dan mati, Allahumma inni as'aluka kalimatal ikhlas. Minta mohon ikhlas dalam bentuk ibadah. Ikhlas itu kita berbuat hanya untuk Allah. Berbuat untuk Allah. Karena ada perbuatan yang kita lakukan untuk orang. Nanti di hari kiamat Allah berfirman, kamu mintalah pahala dari yang kamu beramal untuk dia. Bagiku, dariku tidak ada. Kamu berbuat bukan untukku. Mau kemana nanti kita di akhirat? Kedua, wa khasyatak fir ridha wal ghadab. Aku mohon kepadamu ya Allah supaya aku mampu takut kepadamu dalam keadaan rela maupun dalam keadaan marah. Beliau minta supaya beliau dibimbing cuman dengan takut kepada Allah. Kapan? Waktu dalam keadaan senang, santai, senang, rela, atau lapang, atau dalam keadaan kepepet, waktu marah. Kondisi-kondisi tertentu orang bisa takut pada Allah. Kondisi tertentu dia mungkin lepas, nggak bisa takut pada Allah. Tapi Siti Fatimah mengajarkan dalam doanya yang merupakan pelajaran yang harus kita ambil adalah bagaimana kita mohon kepada Allah supaya selalu takut kepada Allah, baik dalam keadaan rela maupun dalam keadaan marah. Ada orang kalau sudah marah lupa semuanya. Kata-katanya kotor, melanggar Allah. Perbuatannya juga menjadi perbuatan yang jauh, hilang arti peri kemanusiaannya. Ada juga orang dalam puncak kegembiraannya lupa juga kepada Allah, lupa dalam semuanya. Sementara Siti Fatimah minta dalam keadaan rela, tenang, atau dalam keadaan marah, bagaimanapun tetap aku mohon takut kepadamu ya Allah. Ra'sul hikmati makhafatullah. Puncak segala hikmah adalah takut kepada Allah. Yang takut pada Allah baru akan mendapatkan kesuksesan dan baru mampu mengisi kebaikan dalam kehidupan ini dan layak untuk mati dalam keadaan baik ketika mati. Ketiga, setelah minta ikhlas, khasyah, takut, wal qasda fil ghina wal faqr. Aku minta hidup yang sederhana, hemat, ekonomis,
baik dalam keadaan waktu kaya atau waktu miskin. Ada orang ekonomis sangat hati-hati, memang nggak punya lain, miskin dia. Ketika kaya dibuang-buang uang. Tapi ajaran dalam pelajaran doa, berbentuk doa, tapi pelajaran, ya Allah, jadikan aku al-qasd itu hemat. Baik waktu aku kaya, fil ghina dalam kekayaan, wal fil faqr dalam keadaan miskin. Imam Ali pernah mengatakan, ma'ala man iqtasad, tidak akan kekurangan, tidak akan miskin orang yang mampu hidup hemat. Mubadzir itu kan Allah sebutkan, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan kamu hambur-hamburkan, karena orang yang suka mubadzir itu adalah mereka kawan-kawan syaitan. Dalam ayat lain Allah menyebutkan, wallahu la yuhibbul musrifin, Allah enggak senang orang yang boros. Rasulullah pernah menegur orang wudu boros dengan air, wudu, hatta dalam wudu, sehingga beliau mengatakan ketika orang ditegur, apakah wudu ada boros ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu dilarang boros walau dalam keadaan wudu, dan wudu di hadapan atau di sungai yang masih mengalir, nggak boleh boros, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kan orang main buang saja, padahal di sana banyak orang yang masih memerlukan. Aku minta ya Allah supaya bisa al-qasd, hemat, gak boros, baik dalam waktu kaya maupun waktu miskin, sama. Hargai nikmat Allah, jangan dibuang-buang. Imam Ja'far melihat orang kalau makan selalu jatuh, dibiarkan, beliau ngambil, dipilih, ambil. Sampai akhirnya beliau bersabda, silahkan dicoba. Wallahu alam apa hubungannya, tapi begitu riwayat yang sahih. Itu sisa nasi makanan yang jatuh itu, kata Imam Ja'far, makanlah, dan itu obat untuk ginjalmu. Wallahu a'lam. Salamullahi alaih. Apa hubungannya nanti, silahkan, mungkin kedokteran akan menemukan semua itu. Tapi setidaknya jangan pernah boros. Ini nikmat Allah. Kalau sekarang Allah memberikan pada kita begini, dia beri banyak, di sana masih banyak orang yang memerlukan, diberikan. Ya Allah, aku mohon bisa hidup hemat, mampu hemat dalam keadaan kaya maupun miskin. Wa as'aluka na'iman la yanfad. Berikutnya aku mohon kepadamu ya Allah nikmat yang tidak pernah kurang, enggak pernah habis. Allahu Akbar. Allah berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Yang ada pada kalian pasti akan habis, yang ada di sisi Allah akan kekal. Nikmat itu ada dua, nikmat zailah, nikmat yang akan habis, wa nikmat baqiyah, nikmat yang akan kekal. Siti Fatimah mengajarkan, aku mohon nikmat yang gak bakal habis. Bagaimana nikmat gak habis? Karena itu kalau kita diajarkan habis makan kita baca doa, supaya makanan yang kita habis makan ini gak habis itu saja, dengan doa tadi sampai nanti ketemu di surga. Bahkan dalam riwayat-riwayat tertentu ada doa habis makan yang mengajarkan semoga kenikmatan ini menyambung kita untuk memperoleh kenikmatan surga. Karena semua nikmat selain surga hina. Kullu na'imin dunal jannati mahqur, kata Imam Ali. Semua nikmat yang bukan surga artinya enggak membawa kita ke surga, itu hina. Contoh, ada orang kaya raya tapi kekayaannya enggak membawa dia ke surga, bukan nikmat. Orang sehat tapi kenikmatan sehatnya tidak membawa dia ke surga, mahkur, hina, enggak ada artinya. Bagaimana caranya? Caranya supaya semua nikmat yang kita miliki ini menjadi nikmat yang kekal. Caranya apa? Jadikan semua nikmat itu untuk mengabdi kepada Allah. Allah berfirman, wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Apa al-baqiyatus shalihat? Amal perbuatan yang akan kekal abadi. Jadi kalau saya punya 50.000 nih, bagaimana supaya 50.000 ini enggak habis?
Paling sedikit keluarkan yang 5.000. Karena 5.000 di hadapan Allah jadi 50, 10 kali lipat. Letakkan di sana, tetap membawa kita. Karena 50.000 ini kalau saya belikan makanan, maaf, nilainya ya ketika yang keluar dari perut saya, nggak lebih dari itu. Tetapi bagaimana semua nikmat, akal, pemikiran, kesehatan, harta, selalu kita menikmati di dunia. Bukan nggak boleh menikmati, nikmat, tapi nikmatnya nggak habis. Jangan di dunia kita nikmati harta walaupun dengan haram, ini akan habis. Belum sampai di akhirat, di dunia sudah tersiksa dengan barang haram. Bentar lagi masuk kuburan, disiksa di kuburan. Bentar lagi dibangkitkan, disiksa ketika dibangkitkan. Semuanya adalah nikmat yang nggak pernah kekal. Kata Siti Fatimah, ini pelajaran besar, Madrasah Siti Fatimah, as'aluka na'iman la yanfad. Aku minta nikmat yang tidak pernah akan habis. Apa minta yang mustahil? Tidak. Siti Fatimah tidak minta yang mustahil. Ini permintaan yang paling tepat. Bagaimana supaya semua yang Allah berikan pada kita, nikmat-nikmat itu akan kita kekal bersama kita, kita bawa sampai kita ketemu dengan pemberi nikmatnya dan akan mendapatkan pahala dari nikmat itu. Berikutnya, wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati. Tadi nikmat, sekarang minta kesenangan yang enggak terputus. Tadi enggak habis nikmat, yang sini qurratu 'ain. Asal arti qurratu 'ain itu yang menyejukkan mata, yang enggak terputus. Artinya minta kesenangan yang tidak terputus. Iyul ikhwah, ada kesenangan yang enggak pernah putus. Mulai kita di dunia ini sampai kita bawa ke akhirat. Di mana letak kesenangan itu? Cinta dan rela dengan ketentuan Allah. Cinta pada Allah, rela dengan ketentuan Allah akan membawa ketentraman dalam kehidupan yang tidak berputus. Sering kita melihat orang mukmin itu, kalau kita lihat hidupnya seperti kok sengsara, padahal dia sedang menikmati nikmat yang enggak mampu dirasakan oleh orang lain. Orang-orang ahli ibadah itu pernah berkata, coba anak-anak raja itu tahu apa yang sedang kami nikmati dalam bermunajat kepada Allah, pasti mereka akan memenggal kepala kami karena mereka dengki, mereka nggak mendapatkan. Coba sekali-kali sebelum subuh bangun, setengah jam sebelum adzan subuh, renungkan alam dunia ini, akan mendapatkan ketentraman yang nggak mampu dibayar. Para aulia Allah setiap mendekatkan diri, ini yang diminta oleh Siti Fatimah, qurrata 'ainin la tanqati, ketentraman yang tidak pernah terputus. Bukankah pernah kita kaji belum lama ini, orang-orang para aulia Allah itu, aulia Allah, mereka ini punya qurrata 'ain. Aulia Allah itu Allah sifatnya apa? Mereka enggak pernah takut dan enggak pernah sedih. Ini puncak ketentraman yang enggak putus. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra ila akhir ayat. Para aulia Allah enggak takut, enggak sedih. Siapa mereka? Yang beriman, wa kanu yattaqun, dengan fi'il mudhari', iman dan selama hidupnya dibarengi dengan ketakwaan, pasti akan tentram. Ini qurratu 'ain yang dikatakan Rasulullah, ajibtu li amril mu'min wa kullu amrihi ajab wa laysa dzalika illa lil mu'min. Aku heran dengan orang mukmin, semua urusannya mengherankan. Dan tidak ada, enggak dimiliki kecuali seorang mukmin. Apa? Beliau meneruskan sabdanya, in asabathu sarra'a syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Orang mukmin ini kalau sedang mendapat kenikmatan bersyukur, syukurnya ini lebih baik dari nikmat yang sedang ia terima. Kalau dia mendapatkan cobaan, dia sabar, dan sabarnya ini jauh lebih besar pahalanya dari cobaannya itu. Kanan kiri mukmin adalah qurratu 'ainin la tanqati. Ini yang diminta oleh Zahra. Kita ini kadang-kadang menganggap kebahagiaan itu harta. Harta salah satu wasilah, salah satu yang akan mengantarkan, tapi bukan semuanya. Banyak orang berduit tersiksa. Di barat ini yang bunuh diri bukan orang miskin,
orang yang kaya-kaya bisa mampu menemukan ini, hasil eksperimen ini, itu mereka yang bunuh diri. Kenapa? Manusia kan diciptakan dari dua, dari jasad materi yang ada ini, bentuk jasad manusia daging, dan dari roh. Jasad memerlukan makanan, roh juga perlu makanan. Kalau jasad makanannya terlambat masuk angin, roh makanannya terlambat masuk angin, dan masuk anginnya roh lebih berbahaya. Kosong. Siti Fatimah mengajarkan, as'aluka qurrata ainin la tanqati, ketentraman yang menyejukkan hati, menyenangkan, yang tidak pernah terputus. Kita masih ingat cerita seorang alim yang ketika dipegang oleh pemerintahan setempat karena melawan, menegur amal ma'ruf dengan keras, dipukuli dengan algojonya, memukuli dia. Setiap si alim ini dipukul, murid-muridnya menangis, tapi mereka melihat sang alim senyum. Dipukul senyum. Ketika sudah dipukul nggak kuat sampai jatuh pingsan. Pingsan dibawa, dilemparkan ke murid-muridnya, diambil oleh murid-muridnya. Ketika siuman pertama dia siuman, dia minta wudhu mau sholat, badan hancur. Setelah sholat ditanya, kami setiap melihat algojo memukulkan sesuatunya kepadamu, pecutnya, pedang, kami menangis, tapi kami melihat kamu cuma senyum. Kata orang alim itu, antum ra'aitum yadayil jallad wa ana ra'aitu yaday rabbil ibad. Kamu cuma melihat tangannya algojo, aku sedang melihat curahan rahmat Allah. Mukmin, qurratu ainin la tanqati. Terus, wa as'aluka ridha bil qada, ya Allah, aku minta rela dengan ketentuan Allah, artinya menerima ketentuan Allah. Ini pun salah satu supaya orang nggak stres. Ini caranya, terima ketentuan Allah. Sering kan kita bahas bahwa Allah itu yang paling kasihan dengan kita, Allah itu yang paling mencintai kita, melebihi diri kita sendiri. Kemudian Allah itu yang paling Rahman Rahim. Kemudian Allah itu nggak pernah memberi kecuali yang terbaik. Kalau dia yang paling mencintai kita, kalau dia yang paling Rahman dan Rahim kepada kita, kalau dia tidak pernah memberi kecuali yang terbaik, kenapa kita gelisah dengan ketentuannya? Kenapa? Gelisah dengan ketentuan Allah karena kita berburuk sangka pada Allah, dan itu dosa yang besar. Kalau seorang ibu kadang-kadang nggak memberikan permen yang harganya cuma 200 rupiah pada anaknya sampai anaknya menangis, jangan Anda berkata sang ibu kejam sama anaknya, tapi sang ibu tahu anaknya ini kalau dikasih permen berbahaya. Banyak yang Allah kita minta gak diberi, bukan Allah gak sayang dengan kita, tapi permintaan kita banyak yang keliru, dan Allah maha mengetahui mana yang terbaik. Karena itu terimalah, radina, menerima ketentuan Allah. Siti Zainab putri Siti Fatimah, pahlawan Karbala. Siti Zainab ini bukan cuma menerima ketentuan Allah, ini menerima ini suatu amalan perbuatan ibadah yang besar, menerima ketentuan Allah. Siti Zainab bukan cuma menerima, ini cucu Rasulullah, tapi lebih dari itu Siti Zainab melihat ketentuan Allah, apapun ketentuan itu. Dalam sabdanya, ma ra'aitu illa jamila, aku enggak melihat kecuali keindahan. Bukankah ketika kepala abangnya Imam Husain dipukul-pukul, terus Ibn Ziyad mau mengejek, Zainab, lihatlah apa yang diperlakukan Allah terhadap saudaramu, mungkin mengejek. Kata Siti Zainab, ma ra'aitu illa jamila, aku enggak melihat kecuali keindahan. Padahal dengan mata kepala kita enggak indah orang memukul-mukul mulut dan kepala Imam Husain yang selalu ciumi Rasulullah. Tetapi Siti Zainab ini mengatakan, saudaraku sampai begini karena menegakkan kalimat Allah, dan ini ketentuan Allah, dan semua ketentuan Allah yang terbaik. Wa as'aluka ridha bil qada, terima ketentuan Allah. Kalau kita nerima, pasti akan dapat penyelesaian.
Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita, wa ufawwidhu amri ilallah. Aku pasrahkan urusanku kepada Allah. Wa ufawwidhu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Allah Maha mengetahui dengan hamba-hambanya. Ayat ini setelah wallahu basirun bil ibad, langsung sambungannya fawaqahu Allah sayyi'at ma makaru. Karena dia pasrah menerima ketentuan Allah, diserahkan kepada Allah, apa yang terjadi? Allah selamatkan dengan tipu daya yang orang-orang ingin berbuat jahat dari dia. Fawaqahu Allah sayyi'at ma makaru. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi nabiyyan wa rasulah. Kita menerima ketentuan Allah. Terus wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Aku minta kehidupan yang lezat, yang enak setelah kematian. Setelah mati ini sesuatu yang menakutkan. Minta. Permintaan ini mengajarkan untuk kita mempersiapkan diri bagaimana nih setelah mati. Aku minta bardal aish, kehidupan yang sejuk, yang enak, ba'dal maut, setelah kematian. Bagaimana caranya supaya setelah kematian kehidupan kita baik, enak, sejuk? Caranya kita mengambil bekal di dunia ini untuk hari itu. Kadang-kadang orang ini diombang-ambingkan, dibawa ke kanan, dibawa ke kiri, memusuhi orang, mencaci orang, memfitnah orang. Lupa kalau dia nanti ketika di kuburan itu Allah nggak tanya perbuatan orang-orang itu. Allah cuma tanya perbuatan dia, antara dia sama Allah. Apalagi nanti setelah kematian, dia akan ditanya oleh Allah mengenai perbuatannya. Allah nggak tanya mengenai perbuatan orang lain. Mereka itu dengan Allah, antara mereka dengan Allah. As'aluka bardal aish ba'dal maut, kehidupan yang sejuk setelah mati. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdialog dengan Jibril mengenai kematian, bahwa setelah kematian selesai, menghadapi kematian menakutkan, berarti mati selesai. Kata Jibril, wa ma ba'dal mauti atam. Bukan setelah mati selesai, setelah mati lebih menakutkan. Setelah mati ini kita hidup di alam lain ayyuhal ikhwah. Ya seperti janin ketika lahir nangis di dunia ini. Nanti kita ini sekarang janin di dunia ini, akan lahir nanti ketika mati dalam alam barzakh, pasti menakutkan. Kata Imam Ali, kalau dalam bait syairnya, kalau kamu diberi oleh Allah umur 1000 tahun, umur 1000 tahun, dalam 1000 tahun nggak pernah sakit, sehat terus. Dalam 1000 tahun muda, nggak pernah tua. Karena kadang-kadang tua itu sudah penyakit sebelum penyakit, kadang-kadang udah mulai nggak kuat semua badannya. 1000 tahun muda, nggak pernah sakit. Kemudian kata Imam Ali, 1000 tahun kamu semua permintaanmu diberi oleh Allah. 1000 tahun nggak pernah sakit, nggak pernah tua. 1000 tahun semua permintaan dikasih. 1000 tahun sehat terus kata Imam Ali, semua 1000 tahun itu akan kamu lupakan ketika malam pertama kamu masuk kuburan. Hilang semua nikmat itu, habis, gak berarti. Menakutkan. Tapi Siti Fatimah mengajarkan kepada kita, mintalah, aku minta kesejukan kehidupan setelah kematian. Terus wa as'aluka an-nazar ila wajhik, aku minta mohon memandang kepadamu. Wasyauq ila liqa'ik, dan rindu berjumpa denganmu. Min ghairi dharra mudirra wala fitnah muzlima. Aku minta kepadamu bagaimana aku selalu rindu untuk berjumpa denganmu tanpa ada hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan, dan tanpa melewati fitnah-fitnah yang akan membuat gelap. Rindu kepada Allah. Banyak kajian mengenai Siti Fatimah. Salah satunya dalam buku-buku yang ada, Siti Fatimah ini tidak pernah nampak ketawa dengan senang lega dalam hidupnya kecuali 2 kali. Bukan merenggut beliau, selalu senyum. Cuman ketawa yang nampak senang cuman 2 kali dalam kehidupan beliau. Al-Qahtani pun begitu nulis dalam bukunya. Dan semua riwayat.
Ketawa pertama yang beliau nampak senang itu adalah ketika Rasul membisikkan kepada beliau, putriku, kamu adalah keluargaku yang pertama akan menyusul kematianku. Fatimah gembira sekali. Dan kedua, ketika beliau telah terakhir dalam kehidupan, dalam hayatnya, setelah beliau, dalam sejarah yang pernah kita kaji dalam wafat Zahra, setelah beliau mandi, setelah beliau baca Al-Quran, beliau nampak senyum sambil teriak, aku akan berjumpa dengan kekasihku Rabbul Alamin, dan aku akan berjumpa dengan kekasihku ayahku Muhammad. Ini kehidupan, kesenangan beliau. Siti Fatimah enggak mengajarkan kita takut mati, tapi Siti Fatimah mengajarkan kita, hendaklah kita mempersiapkan kematian sebelum datang. Syauq, rindu Siti Fatimah. Terakhir doa beliau begini, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Penampilan itu akan nampak indah dengan hiasan yang kita pakai. Karena itu burung merak itu indah karena penampilan bulunya begitu indah. Orang kalau melihat dagingnya bulu merak, ada artinya kecil kaki. Tapi bulunya, bulu itu dalam bahasa Arab rish, yaitu yang disebut oleh Allah bahwa ambillah pakaian kamu, bahwa Allah turunkan pakaian itu apa? Rish, zina, sebagai hiasan. Apa hiasan? Kalau Allah hiasi langit-langit ini dengan bintang-bintang, zayyana sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Allah hiasi langit-langit ini dengan hiasan. Allah menghiasi bumi, zayyana ma fil ard. Bumi ini Allah hiasi. Silahkan baca surat Kahfi, bagaimana Allah menghiasi bumi dengan tumbuh-tumbuhannya macam-macam. Hiasan seorang yang menuju kepada Allah apa? Dengarkan surat Hujurat ayat 7, dan ini sesuai yang diminta oleh Siti Fatimah. Allah berfirman, habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Habbaba, dibuat senang pada hati kalian. Apa? Keiman. Wa zayyanahu fi qulubikum, Allah hiasi kalian dengan iman itu di hati kalian. Siti Fatimah ternyata setelah doanya begitu panjang, ingin beliau mengakhiri doanya supaya beliau punya hiasan. Hiasan bukan cuman baju yang mahal, bukan cuman make up yang mahal, bukan cuman penampilan-penampilan yang ini, tapi hiasan yang termahal bagi seorang hamba Allah yang menuju kepada Allah adalah hiasan iman. Orang kalau terhias dengan iman, sepak terjangnya akan indah, tutur katanya indah, cara pandangannya indah, cara menghadapi orang dengan yang indah, semuanya indah. Karena apa? Itulah hiasan iman. Allahumma zayyinna, hiasilah kami bizinatil iman, hiasan keimanan. Jadi iman ini bukan cuman benteng, iman ini bukan cuman sesuatu bekah, tapi iman ini hiasan. Sebenarnya kata-kata hiasan yang Imam Siti Fatimah mengakhiri doanya dengan kata-kata pertama, ya Allah, hidupkan aku kalau engkau melihat kehidupan ini baik, dan matikanlah aku kalau engkau melihat kematian itu baik untukku. Artinya hidup yang baik itu adalah hidup yang dihiasi dengan keimanan. Baru nanti tata tutur kita baik, perilaku kita baik, semuanya baik, niat baik. Keluar nanti husnul dzan, husnul niyah, husnul amal, husnul muasyarah, husnul sampai husnul khatimah, husnul akibah terakhirnya. Akibatnya akan menjadi baik. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman, dan jadilah kami para petunjuk, membawa orang kepada petunjuk-Mu yang mendapatkan bimbingan dan hidayah dari-Mu. Ayyuhal ikhwah, inilah doa Siti Fatimah yang hanya sebenarnya cuma munajat, tapi di balik munajat ini sebenarnya adalah madrasah tersendiri mengatur bagaimana
kehidupan yang sebenarnya yang harus kita minta. Intinya adalah kita mau mengisi kehidupan dengan baik dengan cara menghias keimanan. Dengan ini pasti kita akan rela dengan ketentuan Allah. Pasti kita akan mendapatkan nikmat yang enggak pernah terputus, yang enggak pernah habis. Pasti kita akan mendapatkan ketentraman yang tidak pernah akan terputus. Pasti kita akan mampu hidup hemat ketika kaya atau miskin. Pasti kita akan mampu memperoleh kerelaan Allah dan takut kepada Allah dalam kondisi rela atau dalam kondisi marah. Kondisi apapun kalau dihiasi iman, yang keluar adalah yang terindah sebagaimana sifat orang mukmin itu indah. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.